ratusan kera yang ada di situ itu pada turun, Mang Ai. Yang jadi aneh, ini ada kera ukuran besar seperti manusia kita ini bergandengan, kayak laki dan perempuan itu turun. Dan memang ini tidak semua orang tahu, ya. Ada yang tertentu juga yang tahu, dan memang ada sebagian penduduk yang mengetahui. Warga di situ ya? Warga di situ, disebutnya orang katakan pamandur kayak begitu. Itu tahu persis. Tapi mereka nggak bisa mengartikannya, Mbak ya? Ya itu tadi, karena keterbatasan manusia itu tadi. Ini sebetulnya kan kalau sudah terjadi ya, kejadian, oh berarti ternyata ini satu sinyal. Dan yang jadi anehnya lagi, di tempat longsoran, ini ternyata ada kulah atau semacam kolam di atasnya itu. Nah terusan juga itu terisi air yang sangat jernih sekali. Menurut salah seorang narasumber, itu di situ tuh tempat minumnya ya katakanlah hewan-hewan, termasuk salah satunya kera yang ada di situ. Tumbuh juga di situ pohon bambu kuning. Di situ tuh ada apa tadi teh? Bambu kuning. Terus ada buyut ya. Buyut. Ya ada kolam lah buat pada minum monyet mungkin. Gitu. Ada di tempat longsor itu tuh ya. Itu yang di atas. Oh yang di atas. Ada suka nyapu. Bersih kayak bersih. Yang punya Kan aneh ya. rasa batin lah. Ya Bu, aneh kan bersih. Monyet kayak itu aja, kayak palalangan monyet nggak berubah-ubah. Kalau 500 aja nggak ribuan. Kalau ini ribuan Bu monyetnya Di sini. iya Di situ sini tuh. Asli kenyataan ada. Pernah lihat? ya bukan pernah lihat monyet ke kampung di sini ya buyut Bu kok Sering kesini. Jadi Dok, sekarang kalau nggak ini monyet pada turun Bu, nggak ditambang nih. Waduh, rumah saya udah ditutup, udah ini dibuka. seneng ya. Senang. Dan anehnya lagi ada penunggu sesepuh kakek-kakek, serba pakaiannya serba hitam. Kalaupun kejadian kemarin pas hari Kamis tanggal 5 itu ternyata dari atas batu itu sendiri itu keluar air juga, Mang Ai. Jadi adanya pergeseran setelah dilihat oleh satu alat namanya theodolit ya. Itu alat optik yang memang dia bisa mendeteksi kondisi baik secara horizontal dan vertikal dinding longsoran itu sendiri. Bisa bergeser sampai ke 9 meter. Kalaupun misalkan 3 cm itu kondisi aman. Tapi karena ini sudah bergeser dari mulai 4 sampai bergeser ke 5 dan dijumlahkan itu sampai 9 meter. Dan ini cukup membahayakan, khususnya kepada tim SAR yang akan mencari para korban itu sendiri. Yang saya tahu KDM juga sudah melarang, Mbak ya, di tahun 2021 kalau nggak salah. Betul ya, Pak ya? Betul, jadi Tapi membangkang mereka. ya itu tadi, KDM kala itu masih menjadi anggota DPR RI. Dia pun survei ke daerah Gunung Kuda, melihat konturnya yang ada ini sangat-sangat memprihatinkan, rawan dengan katakan longsor tadi, dan mengingatkan, tolong untuk area tambang batu di sini ini tolong dihentikan. Ya, cuma mereka mungkin urusannya perut segala macam tidak digubris. Terpaksa mungkin, Mbak ya. Ya itu tadi, Mak Ai, karena yang bekerja di situ yang Abah tahu dan Abah sempat juga berdialog, ternyata orang-orang yang katakanlah ya di bawah garis kemiskinan. Dengan upahnya salah seorang yang muat barang, muat batu ke truk sendiri itu hanya diupah 70.000 per rit. Pikir Abah tuh satu orang, ternyata satu rit itu di 3 orang itu. Nah paling sehari dia paling bisa muat itu 5 rit. Berarti kalaupun 70.000 kali 5 berarti 350.000. Belum dipotong makan, belum dipotong rokok, potong kopi, minum lah segala macam. Paling dibawa ke rumah kisaran 80.000-an. Kerjanya dari jam berapa? Dari pagi hari, kisaran jam 8 sampai sore jam 5.
miris. Dan mereka pun bisa bertahan. Ada yang 17 tahun sampai 20 tahun seperti itu. Yang kayanya siapa? Yaitu tadi. Jadi emang legalitasnya ada, Pak ya? Jadi yang Abah informasi di sana itu dibagi sama empat katakan yayasan di sana itu memang legal sebetulnya, karena apa yang disampaikan oleh KDM itu kan berakhir di bulan Oktober 2025. Tapi karena kondisinya kemarin longsor dan terus-terusan, ujung-ujungnya hari Kamis kemarin tanggal 5 Juni 2025 tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, itu seluruh kegiatan Opsar sendiri itu dihentikan dan kegiatan tambang itu sendiri ditutup. Itu ke situ. Dan memang masih menyisakan dan cukup tragis juga di sana, dari korban jiwa kurang lebih sekitar 25 orang yang meninggal. Jadi 21 ini sudah teridentifikasi, tersisa 4. Perempuan 1, yang 3-nya laki-laki.